Nama saya Reni Sri Endang dengan NIM 4312011017. Saya di sini akan menjelaskan apa aja sih komponen penyusun yang ada pada komputer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer merupakan alat yang tidak asing bagi kita. Dapat kita mulai dari ngetik, bermain game, browsing internet, sampai dengan pekerjaan khusus menggunakan komputer. Untuk mengenal komputer secara rinci, maka ada baiknya kita lebih mengenal terlebih dahulu komponen-komponen yang menyusun yang ada pada komputer, khususnya PC. Komponen yang ada pada komputer itu terdapat pengenalan hardware dan software. Software adalah perangkat lunak atau biasa disebut software, program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Sedangkan hardware yaitu perangkat keras komputer yang terlihat dalam sistem komputer tersusun atas 4 bagian komponen seperti prosesor, memori, prepel, dan sistem penghubung. Komponen-komponen penyusun komputer PC juga tidak akan lepas dari keempat jenis komponen tersebut. Hanya saja nama-nama komponen penyusunnya itu berbeda-beda. Komponen komputer yang ada pada hardware yaitu seperti motherboard. Motherboard adalah komponen induk dari sebuah komputer yang memegang peran penting untuk stabilitas kinerja komputer. Bagian inilah seluruh komponen lainnya terpasang dan saling berkomunikasi antar bagian. Kinerja komputer diatur di sini. Spesifikasi motherboard sangat berpengaruh terhadap ketahanan memproses sebuah komputer, terutama ya bagi seorang gamers atau desainer yang lebih mengutamakan akselerasi. Kedua, prosesor. Prosesor komponen yang satu ini sering kita ibarat dengan otak sebuah komputer. Apa sih itu prosesor? Prosesor merupakan komponen yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. Banyaknya jenis prosesor yang ada sebanding dengan software yang berkembang di pasaran karena dituntut untuk dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terkadang memilih prosesor yang kita gunakan harus tepat juga loh. Karena jika sampai salah pilih akan terimbas pada lambatnya proses kerja sebuah komputer yang pasti berimbas langsung pada pekerjaan penggunaan komputer. Ketiga, memori atau RAM. RAM yang satu ini berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen. Hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB atau MB sampai 16 GB. Berarti ini sangat penting ya. Video card atau disebut dengan VGA. Fungsi dari video card ini adalah untuk mengolah gambar sebuah ditampilkan ke monitor. Banyaknya kebutuhan pengolahan gambar bagi seorang gamers atau desainer yang mengharuskan merogoh kantong yang agak dalam sih. Beruntung sekarang bagi pengguna komputer, kantor-kantor videografis sudah terintegrasi dalam motherboard sehingga lebih menghemat pengeluaran. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi hard disk sebagai media penyimpanan. Terus selanjutnya ada optical disk drive atau ODD. Optical drive biasa juga dikenal dengan nama CD drive, DVD drive, atau ODD. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca juga menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Monitor.
Seperti kita tahu, monitor ini adalah untuk menampilkan gambar dari video card. LCD mungkin lebih banyak daripada monitor tabung, selain kebutuhan listrik yang relatif lebih kecil dan hemat. Kebutuhan ruang yang relatif kecil pun menjadi poin penting transisi dari CRT ke LCD. Meskipun masyarakat banyak yang beralih ke LCD, beberapa profesi seperti desain atau layout lebih bertahan ke monitor CRT. Keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua ini cukup beragam, namun fungsinya sama aja sih. Casing dan power supply. Casing dan power supply biasanya satu paket dalam komputer yang berfungsi sebagai ruang komputer, dan power supply sebagai penyedia aliran listrik di dalam komputer untuk bentuk dan beraneka ragam. Dan software aplikasinya itu banyak sekali ya, seperti Google, Facebook, Twitter, dan antivirus, game, Oracle, dan lain-lain. Itu ya kalau misalnya software. Sekian dari saya yang telah menjelaskan apa aja sih itu perangkat-perangkat atau komponen penyusun yang ada pada komputer.